Keterangan ini saya ambilkan dari keterangan Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri. Masing-masing dari rukun-rukun nikah ini memiliki beberapa persyaratan yang disebutkan pertama kali oleh Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri, yaitu tentang syarat-syaratnya zauj. Beliau menyebutkan di sini wasyurutu zauji, dan termasuk dan diantara syarat-syaratnya suami kaunuhu halalan. Laki-laki itu harus orang yang halal menikah dengan pihak si perempuan. Maksudnya bagaimana? Fala yasihu nikahu mahromin walau biwakilihi. Maka tidak sah nikahnya seorang laki-laki yang masih mahram kepada si perempuan walau biwakilihi, walaupun menggunakan wakilnya si laki-laki, tetap tidak sah. Artinya berarti yang menikah sebenarnya adalah si laki-laki yang dia sebenarnya juga masih mahram dengan si perempuan yang akan dia nikah, walaupun nanti pelaku akad nikahnya adalah wakil dari masing-masing suami dan istri. Ini yang pertama. Yang kedua, syaratnya juga adalah wa kaunuhu mukhtaron. Si laki-laki, si zauj, pihak laki-laki yang akan menikah ini harus orang yang mukhtaron. Mukhtaron itu artinya memang dia berangkat dari kemauannya sendiri. Berarti kelanjutannya fala yasihu nikahu mukrohin bighairi haqqin. Maka tidak sah suatu pernikahannya seorang laki-laki yang dia itu dipaksa untuk menikahi seorang perempuan, ketika paksaan itu adalah bighairi haqqin, tanpa ada alasan yang bisa dibenarkan, dilegalkan oleh pihak syariat. Berbeda kalau kemudian paksaan menikah kepada pihak laki-laki ini memang ada alasan yang bisa dibenarkan oleh pihak syariat. Contohnya misalkan bikhilafi ma law kana mukrohan bihaqqin. Berbeda kalau laki-laki itu dipaksa menikah, yang mana menikahnya ini bihaqqin, karena memang dia ada alasan yang dibenarkan. Contohnya kama law ukriha ala nikahi man talaqaha talaqan ba'inan biduni salas wa hiya madlumatun fil qasmi fa innahu yasihu. Berbeda lagi kalau misalkan orang laki-laki yang memang dipaksa untuk menikahi orang perempuan, dia dipaksa menikah perempuan, yang mana perempuan ini adalah sebenarnya adalah istrinya yang telah tertalak. Ya, tolakon ba'inan biduni salas. Tolak yang talaknya ini belum sampai talak 3. Yang mana dia tertalaknya ini wahya madlumah. Posisinya si istri yang tertalak tadi itu dalam kondisi terdolimi. Dalam masalah apa terdoliminya? Fil qasmi. Dalam masalah pembagian jatah kepada si istri-istri yang dari istri-istri yang lain. Maksudnya si suami ini memiliki beberapa orang istri, kemudian salah satu dari istrinya ini ditalak, yang mana talaknya ini karena suatu unsur kedoliman dalam masalah pembagian jatah, ya. Lalu kemudian oleh pihak hakim dipaksa untuk menikahi ulang si istri yang barusan dia talak itu, maka paksaan pernikahan seperti ini dibenarkan oleh pihak syariat sehingga pernikahannya tetap bisa menjadi sah. Ini syarat yang kedua bagi si suami. Syarat yang ketiga berikutnya adalah wa kaunuhu muayyanan. Laki-laki yang menikah harus jelas siapa laki-lakinya. Laki-laki yang mana? Maksudnya tidak sah juga kalau seandainya pihak laki-laki ini menikah, namun akad nikahnya ini diserahkan kepada wakil. Jadi kalau yang umumnya terjadi di masyarakat itu kan wali dari pihak perempuan mewakilkan pernikahan putrinya kepada seorang kiai misalkan atau kepada penghulu. Sebenarnya bisa juga pihak suami, ya pihak kemanten prianya, dia memasrahkan atau mewakilkan pernikahannya dia kepada pihak lain untuk melakukan akdun nikah. Nah, misalkan kasusnya seperti itu, ada seorang suami calon mempelai laki-laki yang dia mewakalahkan pernikahannya dia kepada seorang si A misalkan. Lalu si A ini ketika akdun nikah, dia dalam ijab, dalam qabulnya dia mengatakan saya terima nikahnya putri Anda dengan salah satu dari dua laki-laki si A dan si B. Berarti ini masih belum muayyan. Sehingga syaratnya supaya sah harus laki-lakinya ini harus muayyan. Pihak wakil harus menyebutkan dengan laki-laki yang mewakilkan kepada saya tentang pernikahannya yang bernama Fulan bin Fulan. Itu harus dijelaskan seperti itu. Ini yang dimaksud dengan si laki-laki atau calon mempelai laki-lakinya harus muayyan. Berikutnya juga yang disyaratkan bagi si suami wa kaunuhu aliman bismil mar'ati wa nasabiha wa ainiha wa hilliha lahu. Disyaratkan juga bagi si suami supaya apa? Dia betul-betul tahu tentang siapa yang akan dia nikah, perempuan yang seperti apa, atau paling tidak kalau dicontohkan di sini dengan
nama si perempuannya, nama calon istrinya, nasabnya dari calon istrinya, atau seperti apa gambaran fisik dari si perempuan yang akan dia nikah. Dan dia juga betul-betul tahu bahwa perempuan ini memang halal untuk dia nikah. Ini syaratnya. Sehingga kalau misalkan ada seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan, namun dia itu ragu-ragu, perempuan ini memang betul-betul halal bagi dia, atau mungkin dia masih ada hubungan mahram, entah itu mahramnya dari segi rodok, susuan, atau mungkin dari segi musoharoh, dari hubungan pernikahan, dari ipar-iparnya mungkin, ya, maka pernikahannya model seperti ini bisa dianggap tidak sah, karena dia masih belum tahu persis apakah calon istrinya ini memang betul-betul halal bagi dia atau tidak. Ini syarat yang keempat. Berikutnya lagi, syarat yang kelima, yang terakhir dari syarat-syaratnya seorang suami adalah wa kaunuhu dzakaron yakinan. Si laki-laki betul-betul memang orang laki-laki. Sehingga maksudnya tidak sah kalau pernikahan itu dilakukan oleh khunsa. Artinya calon pihak kemanten laki-lakinya ternyata adalah orang khunsa sebenarnya. Walaupun ternyata berikutnya, di mungkin beberapa waktu berikutnya, zahara rujulatuhu, nampak bahwa dia itu sebenarnya adalah bisa menjadi orang laki-laki.